Selamat siang Pak O, nama saya Sylvia dari Sosiologi 2014. Saya mau bertanya terkait dengan pembahasan sosial yang sedang hangat, yaitu lokalisasi Kalijodo. Mengenai permasalahan tersebut, bagaimana Pemda DKI khususnya menjamin kesejahteraan warga yang direlokasi dari Kalijodo ke tempat rusun rencananya kan? Karena pada dasarnya permasalahan di Kalijodo itu kan mereka direlokasi karena tempat itu merupakan jalur hijau, sehingga mereka harus dipindahkan seperti itu. Terima kasih. Kalijodo, gimana sejahtera dengan rusun? Sederhana aja sudah. Saya nggak ada urusan sama Kalijodo mau apa. Tujuan saya siapapun ada di Jakarta, saya pengen kepala, perut, dompet Anda penuh. Makanya saya selalu yakin di kota besar orang miskin selalu akan ada. Yang belum beruntung, ini teorinya. Nah kita yang kita bantu UI untuk RPTRA. RPTRA ini bagian dari mencari apa yang membuat orang suka berkumpul di satu tempat. Kenapa? Karena tiap-tiap rumah tangga punya kesusahan masing-masing. Karena itu dia butuh komunitas untuk saling berbagi dan memperhatikan. Kalau dia mau saling sharing dan sharing, dia butuh lokasi. Dia nggak mampu bayar clubhouse, sport club, tidak bisa. Karena itu kita harus bikinkan sebuah clubhouse yang dari janin sampai lansia duduk di situ kumpul. Di situ juga kan bisa saling kenal. Oh ini cucunya ini, oh ini menantunya ini mertuanya ini cicitnya ini mamanya ini, bapaknya ini. Itulah RPTRA. Kami tahunnya kan tambah lagi 150. Ya udah ada 63, tambah 150. Kita terus tambah di tanah. Ini bagian dari untuk mengenal mereka ya. Tapi bagian ini bagaimana? Prinsip kami sederhana, siapapun Anda, kami harus sediakan rumah buat Anda. Makanya ini rumah saya ketat. Sekarang saya mulai naik tingkat lagi, lebih keras lagi. Yang punya mobil itu derek-derekin tinggal di rusun. Bagaimana cara menyeleksi kelas 3 dapat kelas menengah? Kelas menengah nggak tahan, nggak punya mobil. Rusun itu didudukin, masih ngaku kelas menengah. Lu derek-derekinnya mobilnya 500.000 space sama teman lain. Nah kita mulai ngusir, bikin dia nggak nyaman. Ini adalah inkubator. Jadi orang yang tinggal di rusun, kalau yang tidak pakai lift 5.000 sehari, yang pakai lift 15.000. Sewa? Enggak, ini bagian dari biaya iuran pemeliharaan lingkungan. Satpam kebersihan kita urus. Rusak pintu, rusak pipa kami urus. Ini subsidi total itu 80%. Mahal pasti, 450.000 sebulan. Dan dalam hati mahal nenek lu kurang ajar. Kenapa mahal? Begitu tunjukin KTP rusun, satu keluarga naik bus kagak bayar. Transjakarta saya masukin sampai ke semua rusun. Mereka modal 150.000 tahun. Ya, terus apa lagi? Semua anakku dapat KJP. Kalau swasta SMA dapat 800.000 sebulan. Lebih untung kamu kurang kasih. 3 anak SMA swasta 24 juta. Karena kerja loh duduk. Makanya nggak boleh tarik kontak, mesti debit. Saya mau lihat jebakan Batman ini beli apa aja kira-kira gitu. Kan debit. Dari mana inspirasi ini? Nontonlah film Hollywood kadang-kadang. Mau nyari orang kan lihat pakai kartu kredit kan? Wah, dilacak kemana? Nonton film itu ada gunanya juga untuk inspirasi. Ya ini buat alasan yang nonton ya begitu cara alasan. Supaya waktu kalian ketemu saya nonton, gila, udah lu nonton juga. Itu lagi cari inspirasi ya. Nonton. Ini politik namanya. Ini bikin orang ngomong apa kita cegah dulu. Tapi itu pencitraan seperti itu kalau Anda tidak lakukan itu pencitraan. Jadi kalau Anda lakukan bukan pencitraan. Tapi apa adanya. Kalau kamu nggak apa adanya, kalau saya banyak pencitraan, nggak benar sebagai politisi. Saya nggak berani buka pertanyaan sama mahasiswa. S1, S2, S3. Saya kan berusaha ngomong terus itu panjang. Bilang lu pertanyaan cuma 3 Prof. Terus tertulis dulu. Nah kira-kira gitu kan. Dompet capir itu loh. Dari TV itu kan. Sadarku itu kan. Darku berapa itu. Itu yang nanya udah diatur yang nanya itu. Lu nanya ini, lu nanya macam-macam. Hilang loh dia bisa.
bagi saya kali jodoh, saya nggak ada urusan. Anda begitu masuk rumah susun, kita urusin. Saya jadi pertanyaan, saya nggak bisa kerja. Alah, kerja enak lo bisa lo kemarin. Ini bukan soal. Itu kan kerja enak kan orang dewasa kan, duduk-duduk doang kok. Kita tangkap kasus Muara Baru, ini kasus sosial. Jadi bagi saya solusinya, kalau soal suruh orang bertobat, ini urusan tausiah. Jadi kalau kamu mau ketemu Tuhan nggak bisa. Ini urusan tausiah lah, ini urusan yang kedua. Tapi bagaimana kita perlu nggak bikin lokalisasi? Nah ini orang berdebat sama saya. Kalau saya penganut paham, bikin lokalisasi. Orang-orang kamu terbalik. Masa mencuri dikasih kesempatan curi? Bukan itu. Kenapa organisasi? Saya gampang kontrol, gampang kasih tausiah kepada dia. Karena tahu siapa. Ini kalau dibiarkan kemana-mana, gimana mau datang? Orang pakai salib sedikit cewek, kamu gak berani tuduh saya PS, kalau mau salib loh, salib nih. Gereja, tuh lebih takut lagi ya. Gimana mau ngomongnya? Gimana mau nuduh orang baik untuk macam-macam? Coba ada beberapa daerah, kalau mau nyaru ya tutup dong. Pakai salib pakai apa? Nah ini jadi masalah. Bagi saya, prostitusi nggak mungkin Anda tutup. Saya berkata Bupati Tangerang, dia nggak mau babat itu Dadap. Dadap tiba-tiba nambah 300-an prostitusi. Setelah Doli ditutup, dia beli tiket langsung datang dulu ke Dadap itu. Bulan Mei mau dibongkar. Sekarang di kuburan apa Lembah Kuning atau Surabaya itu masih ada PSK, masih dekat dengan Doli, masih kok. Kemarin baru teman saya ngomong sama saya, gue kesana nih, bukan main cewek, bukan teman saya, dia orang baik. Dia kesana nih, ke kuburan, lu mau ikut gak? Kenapa? Tuh banyak sekali pesta, kasihan. Kita coba mungkin ya salaman, kasih 2.000, coba bilangin supaya bertobat gitu kan. Dia ngomong sama saya gitu. Sampai sekarang Surabaya itu ada kan kuburan Tionghoa itu yang besar, Lembah Kuning, itu masih terjadi. Ini fakta yang terjadi. Apakah di hotel mewah yang ada kasus artis-artis, ada nggak pelacuran? Ada. Nah, bagi saya lebih baik terkontrol. Ini ibarat, ini katanya Prof. Salito, beliau ngajarin dengan kotoran manusia kalau berceceran di mana-mana, jorok bau kan. Jadi kalau taruh di toilet, lama kamu duduk toilet, padahal lagi chatting di toilet, itu nggak berasa, dia kering ya mantan. Kalau akhiran gitu, itu masih pengalaman, aku tahu lah, aku juga pernah muda kan. Jadi ya itu masalah kita. Nah bagi saya kali jodoh ini urusan jalur hijau. Makanya bagi saya koperasi itu kan dia lebih jaga penyakit. Sekarang yang kena ini kelas bawah nih. Nah kali jodoh, bagaimana kalau kita dikeluarkan? Oh gampang, kasih rumah susun. Anda mau kerja baik, kita butuh kerja banyak, mau bawa sopir bus. Saya bisa pertama pindahin orang Muara Baru, yang kayak Roman tadi ya, pindahin ke Muara Baru. Nah di Muara Baru pindah ke Marunda. Oh mau kerja apa? Ya oke ya kerja. Saya kontak PT KBN, kita bayar saham 50%. Tolong ya, terima kerjanya orang, berapa ratus orang, kita angkutin. Siapa? Kerja. Malasnya minta ampun. Waktu itu gaji sehari 75.000, potong pajak 67 ribuan lah. Nggak mau, malas mulai. Kenapa? Karena selama ini biasa dapat 100.000, cuma 3 jam bisa merokok, di pabrik nggak bisa merokok. Kalau di jalan gampang, jangan break, maju, top, duit. Itu kan parkir liar, itu kan Pak Oga, 100.000 mah gampang 3 jam di Jakarta. Dia mau nggak tadi di pabrik? Jam 7, jam 8, sampai jam 3, jam 4. Nah, kita paksa, nggak mau dah, biarin. Kita usir. Lo kok nggak makan gimana? Aku udah ciptain lagi. Ini kepada sosial. Saya pernah ngomong kan Pak? Saya udah ngitung-ngitung ini nih. Kalau 100.000 orang saya tanggung makan, 20.000 lah gitu ya. 100.000 kan? Berarti sehari
2 miliar ada buat makan doang. 2 miliar sehari. Kali lah sebulan 30 kan, 60 miliar. Setahun 720 miliar. Gak apa-apa, saya kasih aja 720 miliar. Siapa yang bilang kagak makan, gua mau makan apa? Kan cara kita kalau digusur kan, kamu gusur-gusur, saya mau kerja apa? Mau makan apa? Lo kerja ini kan? Gak usah kerja. Jakarta ini top, lo gak usah kerja. Gak usah kerja. Lo masuk ke panti kita, kok tanggung kamu makan, tapi gak boleh keluar ya, gua kurung lo. Kamu gak mau kerja lo? Gak berapa ribu, kasih aja. Wah kaget, gimana hitungnya? Tenang, coba lihat kalau lagi bulan suci Ramadan, Istiqlal, dia masak nasi berapa? 30 ribu? Kagak. 2.000, 3.000 orang dia siapin makan. Habis kan? Yang makan juga orang-orang profesional. Di Bantar Gebang, tempat buang sampah, kita bikin masak dapur umum. Apa orang miskin datang masak terus makan? Enggak juga. Di Jakarta mah nggak ada orang miskin untuk makan. Untuk kaya raya ada. Pengemis ditangkap 30 juta lah. Pura-pura aja tidur di. Nah saya bilang udah balikin. Masih balik lagi bikin pernyataan. Lu balik lagi ke penjara. Agak takut kalau balik lagi. Ya udah. Saya pidana ini. Oh aku kejam. Kamu lebih kejam pura-pura miskin. Saya nggak kejam. Kamu lebih kejam. Lu kejam pada dirimu dan keluargamu dan orang lain. Termasuk Tuhan dari. Pura-pura miskin loh. Saya kan enggak. Saya bilang tidak pada ini. Nah kita lagi mau bangun di Ciamis 100 hektar. Ya orang yang nggak mau kerja masuk ke situ panti, pantinya nggak bagus, oke nggak bagus ya, udah bikinin yang villa biar keren kayak jalan-jalan lu di Ciamis. Tinggal situ aja lo kagak keluar situ masak situ. Kok tak mau makan? Cuma 720 miliar kalau 100.000 orang, mana kalau 100.000 orang makan? Nggak ada kok. Ada juga masih di bawah 1 T. Kita beli UPS 1,2 T kemarin. Masih lebih murah kan? Ya UPS 1,2 T kita harus beli ya kan? Ya kalau dia masih murah. Nah ini kira-kira. Jadi nggak ada alasan. Anaknya nggak sekolah, kita kasih KJP full. Nah sekarang tahun ini yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, gak usah bilang berat saya jangan dapat kalau tidak dapat. Nah, di seluruh Indonesia lah. Saya udah hampir dapat S3 dari UI dah. Udah tes lulus, tes semua, datang ke Salemba, Ibu Valika, Valina, ya Zinka ya datang, wawancara saya, udah seneng nih, udah lulus tes panggil wawancara nih. Pekerjaan apa? Anggota DPR RI. Masih nggak masuk aja. Ya, udah semangat mau beli S3 ilmu politik. Ya udah. Kalau nggak saya serius bu, saya bisa bu. Udah kalau serius ikut S2 dulu. Kan lumayan dapat 2 gelar. Nanti habis S2 langsung sambung S3. Dalam hati saya benar juga. Terus kalau yang PTN yang lain enak tuh dosennya bisa datang katanya. Nggak usah terlalu repot. Tapi kan bukan dong lebih gaya. Ada penasarannya gitu kan. Ya nggak dapat udahlah itu cerita lama lah. Ternyata ilmu politik nggak perlu tuh dokter kok. Bagaimana baik haji mulu pusing saya. Kalau haji nggak bisa ngaji dong. Otot aja udah. Nah jadi itu bagi saya masalah sosial di Jakarta sederhana aja. RPK tadi semua rumah tangga punya masalah, harus sediakan rumah, inkubator, boleh turun 1 generasi. Lalu kalau dia mau dagang PKR, kan siapin 10 juta loh modal sebetulnya. Tapi caranya gimana? Lihat perilakunya dulu. Dia bayar nggak? Kalau uang kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi uang besar. 5.000 yang nggak mau bayar kok. Hidroponik bisa hidup nggak? Bisa. Itu kita tawarin kerja BPSU. Kita butuh banyak tenaga kerja. Kalau perlu 1 puntung rokok pun nggak hilang. Masih lebih murah daripada selama ini bayar kontraktor. Suruh kerja aja semua. Mau bawa sopir bus, mau 24 jam bus, nggak mau mereka. Nah jadi saya nggak khawatir. Tapi orang-orang yang masih ribut karena dia kan penghasilannya enak. Cuma jadi tukang palak kayak dapat 100.000, 1 juta ya itu ya.
Nah saya nggak pernah khawatir, belum ada yang kedengeran Jakarta kelaparan kok Pak, belum ada kok. Mau aja sama kita, saya kasih. Apalagi kayak Mensos mau kasih 5 juta kan ya, yang kayak gitu ya. Mau kasih ya kasih aja, lo bantuin gue ini. Saya sih nggak mau kasih, tapi saya mau kasih duit. Ini melunjak kasih duit, nggak ada kasih duit. Tapi anaknya sekolah kita beresin, lalu kita pindah kita atur. Ini nggak perlu beli baju lebih keren daripada kita. Ini kalau nggak keren susah jualan dong. Jadi bagus. Nah itu soal kali jodoh. Ya tetap kita mau bersih untuk makan kota, untuk bikin RPTRA bila perlu di situ. Dari 2 sungai. Dia mau ribut ya ribut aja lah bersama makan. Bukan urusan saya juga, urusan polisi kan. Bukan saya. Terus ada pengamat nyuruh saya nginep situ 3 hari. Oh, nginep 3 hari kok tergoda gimana? Susah. Enak aja sudah nginep di situ. Dia lakukan bunuh saya pasti di penjara kan. Dia pakai soft copy dong, digoda dulu kan. Jadi digoda langsung bilang kali jodoh tidak jadi dibongkar ya. Karena kita jadi member. Kira-kira gitu. Aku lebih cocok jadi komika kan, stand up comedy kan. Kita mau tanya jadi stand up comedy berubah ini. Nama saya Yuli, S2, master S2 Pak. Yang mau saya tanyakan mungkin yang belum pernah itu adalah tentang masalah bantar gebang Pak. Untuk kajian, saya kebetulan 2010 pernah tahu ada kajian tentang sampah Jakarta itu. Itu yang mengkaji itu dari perusahaan swasta, dari UI. Jadi saya menanyakan data dari dinas, dari DKI sendiri nggak pernah ada. Saya ingin tahu dari Bapak untuk penanganan sampah di Jakarta ini, strategi apa, jangka pendek, panjang, tengah dan panjangnya. Karena saat ini masalahnya hanya di tempat pembuangan akhir, tapi bagaimana dengan pola pemilah sampah dari masyarakat? Karena undang-undang kita harusnya semua terlibat. Itu juga dengan swasta. Aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak. Nama saya Adrian dari S2 Sosiologi. Saya ingin bertanya ke Bapak. Ini sesuatu yang sensitif mungkin Pak. Apa pendapat Bapak mengenai LGBT? Yang pertama, karena kan kalau misalnya saya berpikir gitu, apakah negara perlu mengurusi orientasi seksual seseorang? Tapi di sisi yang lain kita tidak bisa menafikan bahwa SIV itu Jakarta itu merupakan salah satu compound gitu ya, dari SIV. Tapi di sisi yang lain, apakah perlu Pak negara mengurusi orientasi yang lebih baik? Kalau kita berbicara moral, bagi saya lebih tidak bermoral orang yang melakukan korupsi daripada LGBT. Itu dia, Pak. Terima kasih. Konsep sampah Pemda kami sangat jelas sebetulnya. Jadi swasta itu harus bayar. Cuma yang terjadi sekarang, swasta itu nyogok sopir kami untuk ngambil sampah dia. Biasanya saya bercontoh di perumahan saya. Kita bayar mahal, bukan 1 juta lebih per bulan untuk macam-macam itu ya. Itu sampahnya yang ngambil siapa? Truk sampah kita, terus minta yang terbaik, nggak boleh bocor ya. Karena perumahan mewah nih, nggak boleh bau. Sopir kita disogok, makanya sopir kita istrinya 3. Sopir truk sampah. Makanya sekarang kita mau kunci tahun ini, lu nggak bisa. Lu kalau mau suruh kita tagih, RW kalau mau ngangkutin bayar ke kita, masukin. Nah dengan pola seperti itu dia otomatis akan memilah, mikir. Kalau sekarang dia nggak mau mikir, dia hitung kalau dia hitung per ton per kubik, dia mikir. Lalu gimana cara polanya? Sebaiknya jangan dibuang itu, kita mesti secara apa? Makanya presiden lagi siapin kepres, kita boleh tunjuk langsung bangun 7 kota. Dia mau nggak mau mesti bangun, tapi yang teknologi terbaru, pembakaran harus di atas 1200 derajat supaya tidak memberikan polusi. Makanya saya nggak mau penawaran dari dunia yang teknologi sana mau dibuang, saya bilang nggak bisa. Kamu tahu nggak, saya bilang, keunggulan dari negara kami yang tertinggal dari kamu. Wah, sombongan, keunggulannya dengan keunggulan komparatif kami adalah kami nggak perlu belajar kebutuhan kalian, langsung di-vlog dengan teknologi terbaru, saya bilang. Itu keunggulan kami gitu loh. Jadi keunggulan kami itu. Nah, dia udah ngerti, itu langkah kami seperti itu. Jadi nanti kami udah bikin bank sampah, udah dicoba. Ini semua gak akan jalan selama orang itu gak dicas. Kalau dia cas, dia akan mikir nih, ini sampah nih jangan dibuang. Sekarang orang banyak pakai gas, bawa mobil bagus dari selatan datang pagi-pagi.
subuh-subuh itu buang sampah di tepi jalan orang aja kan. Dititipin naik motor, dititipin istrinya pagi-pagi, sore-sore buang sampah. Nah, kita lagi tangkap-tangkapin. Itu agak susah yang bawa. Tapi minimal yang atas, hotel semua, yang restoran kita nggak mau ambil lagi, dia harus bayar. Nanti dia lama-lama akan membuat insenerator pengolahan semua sendiri. Nah itu ide seperti itu. Nah kalau soal kajian data kami lengkap loh, saya tinggal minta. Ya yang saya maksud tadi nggak mau kajian apa? Jakarta ini gampang. Kenapa saya bilang nggak perlu pakai otak, nggak perlu kajian? Karena Jakarta ini semua masalah sudah ada kajian. Semua solusi ada kajian. Anda ngomong aja apa? Kemacetan, saya masuk 22 kajian. 2-3 tahunnya ada 3 kajian dari OSN. Bacanya memutar. Semua kajian. Penuh kajian kok. Banjir dari tahun 73 ada kajian Nedeko dari Belanda. Semua jelas. Dia cuma akan kerjain aja. MRT itu kajian 26 tahun yang lalu. Berarti ya pasti semua orang kegerodok belanjanya. Nah sekarang lebih banyak timur ke barat kan. Dulu beli radio pun kegerodok, buku gerodok, bahan bangunan Pinang Siang. Mana ada tempat yang jualan? Zaman belum lahir semua. Itu 26 tahun yang lalu. Itu dia itu. Makanya saya bilang Jakarta nggak butuh otak lagi, otot aja. Berani eksekusi aja semua. Yang penting kita ada kepentingan. Itu kira-kira itu. Yang sampah kita sangat pendek. Silakan lihat. Kita lagi baru tahun ini mulai mau agak keras. Ya mungkin karena tunggu tahun depan lah, supaya nggak usah. Tapi nggak, kita jalanin tahun ini. Harus bayar. Semua perumahan tetangga saya harus bayar. LGBT gimana? Nah saya sependapat. Bagi saya, kalau ditanya secara agama, kalau saya baca kitab suci, nggak ada. Yang ada Adam dan Hawa, yang ada Adam dan Ali. Kalau mau baca kitab suci kan, nah kita bisa berdebat. Apakah Anda mengatakan kalau dari lahir sudah ada cenderung seperti itu? Kita berdebat. Makanya sampai Amerika dulu tentaranya nggak boleh terima kan akhirnya bisa. Nah saya waktu ke San Francisco saya kaget. Dan saya mau kasih cerita seperti ini. Saya waktu Obama konvensi 3 minggu, saya diundang keliling Amerika. Dari Indonesia diundang berapa pemuda. Dikira saya masih muda, pasti udah tua. Yang pemuda saya pergi 3 minggu. Itu menarik. Sampai ke San Francisco di baratnya itu sebelum kita pulang. Kita keliling, tengah, timur, tengah, semua keliling. Ada kok ramai di City Hall-nya gitu, di balai kotanya. Ada yang mau menikah. Dasar kita laki-laki pengen lihat juga dong pengantin wanitanya secantik apa kan. Nah, kita lihat kan. Tunggu, kok nggak ada, mana? Ada pendetanya loh pegang Alkitab, pendetanya ada. Itu pemberkatan. Wah ini pasti pengantinnya telat nih cewek. Tungguin kan, aku lihat aja. Pendeta nggak mungkin nggak, masa pendeta LGBT dia menikah, pendeta bos. Itu lama datang ada satu orang gendong anak. Oh mungkin Buddha nih, udah punya anak. Atau ini janda, emaknya masih dalam digendong anak. Gendong anak nih, hitam dia, bapak pembantunya, yang cowok pengantin lagi itu boleh. Nggak tahu apakah Anda bersedia menikah, laki-laki yang menikah. Dinikahin oleh pendeta di City Hall, mampus kan? Gendong anak gimana akhirnya? Syok kan? Terus saya tanya, saya pikir masuk akal juga. Kan nonton film itu gak ya? Yang game apa itu bisa lupa, yang Inggris yang temuin aritmatika komputer itu, hitung kode, imitation game. Itu kisah nyata yang menarik. Zaman dulu dianggap hormon testosteron kamu kurang. Makanya sampai itu orang sakit. Karena dia kecenderungannya seperti itu. Kemudian Ratu Inggris kasih dia pengantin. Nah saya nggak mau memperdebatkan teologi ya. Kalau kamu tanya saya secara ajaran pendeta saya, semua pasti bilang nggak boleh. Tapi kalau dalam konsep bernegara, selama Anda tidak mengganggu hak orang lain, kita tidak bisa ganggu. Tapi kita juga nggak bisa resmiin, karena kita juga sama kayak pelacuran. Berarti kamu bilang resmi? Enggak.
Mangga Besar semua itu lokalisasi sebenarnya. Gak bisa. Ini fakta. Tapi kita lakukan gimana caranya? Dia harus naikkan sampai jadi negara maju pun ada nggak prostitusi? Ini kayak wabah. Ini kayak wabah gitu. Nah hal-hal ini yang saya pikir, saya nggak tahu, selama nggak ada pengaduan dalam undang-undang KUHP kita juga kita nggak pernah persoalkan. Nah bisa contoh saya jadi bupati, ada pengalaman lucu 17 Agustus. Jadi agak-agak apa yang waria-waria itu mau ikut berbaris cepat tadi. Kayak mau berbaris, rajin-rajin kerja, bisa bikin kerupuk, sukun, mie, oke. Tujuan mereka mau naik ke panggung, memberikan hadiah kepada Bapak. Alamak, ini yang gawat ini. Ini yang gawat ini. Sebagai bupati kita harus bagaimana? Dia datang, naik, kasih bunga, kita terima nggak? Terima. Tapi jangan-jangan jangan cipik-cipikan. Jadi saya kira bagi saya setuju pendapatnya itu. Negara selama tidak ganggu orang lain, selama tidak melanggar pidana, kita nggak bisa apa-apa. Tapi sebagai kita orang yang mendengar tausiah, selayaknya Anda menyampaikan tausiah juga. Menurut saya sih seperti itu. Semua orang kan bergumul dalam hidupnya, ya kan? LGBT sama biaya simpanan sama nggak dosanya? Sama juga. Betul kan? Sama juga. Kalau dosa ya dosa, cuma bunyinya aja kagak enak. Kalau simpanan bisa sombong nih, oh biasa simpanan 6 loh, kan? Dia pernah mau kasih 500 juta, oh hebat banget loh. Itu masih bangga sama temannya dengar. Ngomongnya, biasa simpanan, laki dulu masalah ini. Itu aja nih. Kalau simpanan artis semua sombong ya, top tuh simpanan. Tapi sama nggak dosanya itu? Sama. Makanya bagi saya sederhana. Gak ada manusia yang baik di dunia. Semua orang berdosa. Gak ada orang baik. Yang dibutuhkan ya Tuhan. Kita juga gak bisa menghakimi orang lain. Jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Dan tentu kita berharap tidak ada dari kita yang seperti itu misalnya gitu. Tapi kalau terjadi mau bilang apa? Karena seperti itu. Misalnya kamu mohon maaf ya, misalnya ada saudara Anda, adik Anda, kakak Anda, atau abang Anda, ternyata seperti itu. Apakah Anda mau bakal dia hidup-hidup? Sebagai orang tua? Enggak. Saya yakin tidak ada baik sekali orang tua yang tahu anaknya seperti itu, misalnya gitu ya. Apa dibakar? Enggak. Dinasihati bisa. Nah, saya kira kita perlu mengasihi mereka sebagai sesama manusia yang belum menemukan yang ini. Kalau pendapat saya seperti itu, soal hukum urusan negara. Ya, saya nggak tahu Anda setuju apa enggak. Tapi kalau untuk demo, minta hak, saya kira semua hak orang sama. Ya, kalau hak untuk menikah boleh nggak di sini? Saya kira nggak bisa, karena undang-undang kita tidak mengatur. Saya katakan nggak bisa. Saya akan tegas katakan itu nggak bisa. Anda mau menikah nggak bisa. Lu kumpul-kumpul, terserah lah, kumpul kambing, kumpul dong. Saya nggak bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Nama saya Yuski Mahasiswa S2. Saya buat pertanyaan singkat. Tapi pertanyaannya mungkin tidak tahu nanti clear Pak ya. Yang pertama, seandainya Pak Ahok ditanya orang, apa prestasi Pak Ahok yang sudah dicapai atau yang belum dicapai? Yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan prestasi tadi, kira-kira Pak Ahok bisa memberi range antara 0 sampai 10 itu ya sudah sampai di angka berapa? Maksud. Apa prestasi saya yang sudah dicapai? Sebenarnya kalau prestasi orang yang nilai gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sudah saya berhasil lakukan, adalah transparansi anggaran dan data. Sekarang Pemprov DKI adalah provinsi terbesar open data. Kita diundang ke untuk datang ke Maldives, ke Kanada, ke Barcelona untuk menyampaikan. Ya, saya nggak mau pergi lah, ngapain suruh orang lain pergi.
Kita nggak gembor-gembor, kita ini oke loh open data DKI. Dan open data kita itu bisa langsung dipakai oleh developer, langsung bisa buat aplikasi. Anda nggak perlu konversi lagi, kita siapkan sampai segitunya. Anda boleh buka habis, Anda kerjakan semua. Nah lalu apa yang bisa? Saya kira reformasi birokrasi. Di Republik kita ini tidak ada institusi yang bayar gaji lebih besar daripada DKI. Kami menyediakan 18,7 triliun satu tahun. Bandingkan dengan dirjen pajak hanya 6 triliun untuk bayar gaji. Kami 18,7 triliun. Makanya aku lagi berpikir kalau mau pecat-pecat, ya pecat-pecat hemat 2 triliun kan lumayan. Kalau pecat sekarang lumayan kan. Ya, aku bilang hati-hati loh. Nah terus balik lagi soal undang-undang ASN. Saya nyambung sekarang. Saya bilang undang-undang ASN ini ada bahayanya juga buat PNS DKI yang nggak mau berubah, nggak mau upgrade. Artinya kalau gaji kita eselon 4 sudah 30 jutaan, kira-kira manajer yang pinter-pinter di swasta mau nggak kerja di Jakarta? Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Dia langsung jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, tetap boleh duduk di eselon karena dia bagian dari ASN. Jadi hati-hati. Satu pihak gula-gula saya naikin, itu juga mengundang semut yang lain datang. Nah itu kira-kira cara birokrasi. Saya nggak mau terima PNS baru. Saya yakin PNS semua kementerian mau pindah Jakarta, swastanya mau pindah, gajinya bagus, tinggal kontrak. Kalau dosen nggak boleh dosa. Kalau dosen pindah, dosen kan pengabdian, kan lagu Umar Bakri. Enggak lah, kalau dosen sekarang udah pembicara, peneliti, swasta sekarang iya lah, kampus sudah beda. Udah jadi dulu udah beda sekarang. Kita kerja sama industri udah sangat beda. Nah terus apa yang ingin dicapai? Yang menurut saya sistem tadi, seleksi promosi birokrasi tadi, transparansi tadi, sistem estate manager, sistem jenjang sudah kita capai. Nah kalau apa yang kita belum capai, tentu kemacetan, banjir, kan itu butuh waktu. BUMD belum kita capai. Kita belum go public di tempat. Terus berapa nilai saya? Nilai saya nanti kita hitung di 15 Februari 2017. Ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya kebijakan DKI khususnya Pak Ahok ke depan dalam kaitannya penataan permukiman kumuh dalam area, gitu ya, masyarakat di perkotaan ke depan seperti apa? Apakah ada proyek-proyek program-program besar seperti kampung urban program atau bagaimana? Karena yang saya lihat sekarang ini saya lihat digusur dan dirusunkan. Berarti apakah ada gagasan besar soal penataan pemukiman perkotaan khususnya yang muslim? Terima kasih Pak. Slum area gimana? Sama. Saya kebijakan saya ingin semua kawasan umum saya mau bongkar. Saya mau pindahkan mereka ke rusun, karena mereka di rusun itu betul-betul belajar disiplin. Orang tanya sama saya, waktu itu misalnya lebaran, pasti gubernur suka kasih ya pidato ngantar orang mudik. Begitu saya baca teks pidato, semua gubernur sama. Saudara-saudara, jangan bawa saudara, famili, keluarga, teman untuk datang ke Jakarta, karena Jakarta itu susah. Saya nggak bisa pakai, mereka nggak suka pakai teks pidato mereka, versi aku aja udah. Ini, bapak ibu semua, kalau ada saudaranya mau ke Jakarta, bawa saja semua ke Jakarta. Tapi salah benar lagi. Asal punya duitnya. Lu kalau mau bawa saudaramu datang di hotel, di apartemen nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus kenapa saya mesti hadirkan semua slum area? Supaya siapapun yang datang ke Jakarta pasti numpang sama teman dan saudara. Kalau dia udah nggak bermanfaat, nggak bisa dapat kerja, kita saudara-saudaranya bilang, kayaknya lu mesti pulang kampung deh. Kita nggak bisa kampung, dia mau bantu ngurusin anak juga dia kerja loh, ada duit beli bakso. Jadi penambahan orang beli bakso juga lumayan loh. Abang bakso di komplek itu tiba-tiba ada yang beli bakso 3 kali hari ini ditambah.
aja dapat apa? Maka lebih banyak tungguin anak. Sekarang saya tanya ibu-ibu nih, saya juga saudara kan mahasiswa. Saya dulu tinggal sama adik saya. Kita ada pembantu. Kalau kita bujangan gitu ya, yang kita juga nggak cerewet lah. Jadi pembantu tua ini kalau dia datang, mau pulang kampung, semua tetangga, titip ya, kalau ada saudaranya mau kerja ya, semua titip satu gang di ujung-ujung. Saudaranya telepon, saudara kita titip ya. Wah saya bisa bawa banyak nih. Ongkosnya berapa? Wah disebutin kan. Sampai tiket pesawat juga dikasih. Oh yang bagus. Saya rekomendasi si pembantu kan. Garansi ya. Kayaknya datang. Begitu datang orangnya kan belum pulang. Dia tinggal di rumah. Kita kasih makan dulu kan. Wah saya nggak pernah ngongkos makan lebih dari 2 hari. Nggak sampai malam udah datang ambil. Malam udah datang. Ya aku gak kebagian deh. Lu perlu kasih tahu itu. Jadi pembantu yang dibawa ke Jakarta nggak pernah nggak aku tuh Pak. Apa yang mungkin ekonomi yang lebih baik kan? Pembantu boleh nggak ke Jakarta? Boleh tuh. Nanti tinggal di rumah. Jangan ya nggak boleh itu pabrik yang kurang ajar. Pabrik ngambil orang dari kampung, kagak kasih tempat tinggal, dia mesti tinggal dekat pabrik itu, nyewa lah di sungai, nyewa lah di tempat-tempat yang hijau, nyolong pam, nyolong listrik, makanya semua itu harus kita singkirkan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kalau daerah kumuh, padat, yang hak milik sertifikat? Karena ini sifat bangsa kita, kalau punya anak, punya mantu, gak punya rumah, udah bikin di rumah bapak aja yang di samping tanahnya, bikin, akhirnya tinggal jadi gang kecil, rawan kebakaran. Nah saya tawarkan satu format. Anda bisa jadi apartemen bagus, jadi taman bagus, nilai rumah dan infrastruktur jadi bagus, 1,5 kali. Nah, sekarang mereka belum percaya masa itu, yang punya saya jadi dulu pasti dia akan percaya. Kalau kamu punya tanah 100 meter, kan tanah 100 meter gak usah bayar PBB sekarang. Bangunan 100 meter juga gak usah bayar PBB. Bikin IMB gak usah bayar. Gambar arsitek aku gambarin. Supaya mereka gak pindah keluar. Kalau orang yang ekonomi bawahnya pindah keluar, dia pasti nyari kerja di Jakarta. Nyari kerja di Jakarta bikin macet, tambah beban sosial, biaya hidup jadi mahal. Dia harus tinggal di tengah kota. Nah saya tahu kan dia 1,5 kali. Kalau dia tanah 100 meter, saya jadiin apartemen, dia dapat 150 meter apartemen. Kalau satu unit 30 meter, dapat 5 unit saya dapat hak milik. Dia boleh jual, boleh sewakan. Nah ini cara menyelesaikan kawasan kumuh. Ini kebijakan yang kita tawarkan. Nah kita harus bangun dulu rusun yang banyak. Udah rusun, saya gusur. Terus teman saya tanya, ini kamu 1 tahun lagi mau pemilihan nih, lu gusur terus, bahaya lu, kalau gubernur lain sudah stop. Ya dong cari popularitas dikit kan. Nah ini calon kita baik-baik dia langsung gak pilih kamu loh. Satu orang gak pilih bisa kalah nih. Gak apa-apa, yang penting nyaris kalah masih oke. Ya kan, ini nyaris menang. Saya bilang tahun ini sampai tahun depan penggusuran akan lebih banyak. Kaget, kenapa? Karena rumah susun saya jadi lebih banyak. Jadi saya gak ada urusan dengan pemilihan. Ini urusan visi misi saya beresin Jakarta. Nah ini penting. Konsep seperti ini saya sampaikan kepada mereka. Ya. Sama itu smart city ini jangan tahu semua. Ya smart city kami itu memang teronet. Sampai alat berat jam berapa kerja, sampai Menlu Singapura mau kirim orang untuk lihat gimana cara kontrol kota. Makanya saya tahu persis karyawan itu ada di mana. Tukang pompa di mana, tukang sampah ada di mana, lengkap dengan handphonenya, langsung keluar. Orang di sub berdiri di mana, saya bisa kontrol mereka. Alat berat kerja berapa jam, kerja ringan, sedang, berat, tahu kita. Sisa minyak tengah malam berapa, tahu semua kita. Kita pasangin tracking semua. Itu yang matiin handphone jam berapa kita tahu, kurang ajar nih satu ini. Jadi aku biarin dulu, kan baru bikin gitu kan. Ya dia makan Batman lagi, gitu. Catat. Kita bisa lihat nilai-nilai orang gitu kan. Selamat siang Pak Ahok. Saya Wayan dari S3. Pertanyaan saya hanya singkat tentang reformasi birokrasi. Mungkin Pak Ahok bisa cerita apa saja yang menjadi kesulitan dan juga pencapaiannya, dan yang paling penting
apa yang membuat ini bisa continue, apa yang memungkinkan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan kira-kira akan jalan. Kita sih tahu bahwa Pak Ahok ini legend in the making, calon pemimpin di Jakarta, tapi yang lebih kita harapkan adalah pembaharuan itu kan diteruskan. Itu saja. Terima kasih. Ya, selamat siang untuk Pak Ahok. Sebenarnya simpel pertanyaan Pak. Saya sebelumnya nama saya Rizwan dari S1. Saya ingin bertanya dari program Smart City ini Pak. Bukti nyata apa Pak yang bisa meyakinkan kita semua kalau Smart City ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat dari yang atas dari yang paling bawah. Karena dia berbasis internet dan mungkin kalau misalkan setahu saya internet itu masih belum rata Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Halo? Yang pertanyaan ini Smart City mahasiswa sosiologi, waktu kami baru masuk ke Jakarta, orang selalu mengatakan kalian dari luar kota apa berani masuk Jakarta? Kalian apa tidak tahu birokrasi Jakarta itu begitu pintar, begitu kaya, begitu hebat macam-macam dan pertemanannya juga kuat. Gimana cara masuknya? Ini pertanyaan orang gitu. Lalu kami dengan saya dan Pak Jokowi, kita mulai membagi target kita apa. Ya sudah, jangan lihat musuhnya dulu apa. Kita mesti lihat visi kita apa. Itu dulu nih. Visi dulu apa? Nah visi kita kan dari kota Jakarta modern, tertata rapi. Itu mah visi untuk politik aja lah. Visi kita sederhana aja sebetulnya. Visi kita tuh membuat penuh kepala, perut, dompet warga Jakarta. Itu aja. Kan visi harus terukur. Ngukurnya gimana? Kalau Anda ngomong visi harus terukur. Bila perlu terukur dengan angka. Angkanya apa? Adalah indeks pembangunan manusia. Dia langsung termasuk indeks kebahagiaan. Dari otak penuh, dari sisi religius, dari pengetahuan, kebahagiaan, perut penuh, sehat, bisa hidup berapa lama, dompet penuh, ya daya beli. Itu aja. Nah, untuk capai visi ini harus ada misi ya. Nah, misinya apa? Baru masuk kita ke birokrasi. Gak mungkin visi bisa dicapai kalau mesin penggeraknya yang birokrasi ini gak jalan. Dan kebetulan kita begitu masuk, kita boleh tahu nih, oh birokrasi gak bisa dipecat, selalu kan gitu. Kenapa orang jadi PNS aman, bisa dipecat. Jadi otaknya yang pikir gak bisa dipecat itu, kita mesti sikat duluan nih kira-kira gitu. Otaknya dia kan kita masuk nih, mau nyerang orang kan kira-kira kan. Pikiran apa yang dia pikir itu kayak membuat dia itu pede gitu. Nah PNS selalu pede. Kalau saya udah naik eselon 2 atau ya 2 itu ya, ada 4, 3, 2, 1. Saya goblok pun, kurang bagus pun dicari eselon yang lain. Makanya saya itu udah naik eselon aman. Udah, kita udah tahu nih. Dia pikir dia aman nih. Kita sikat duluan nih. Ya kayak gitu kan. Contoh yang lulusan karena geng-gengan nih, ini oknum sih. STPDN, IPDN, lurah, camat, seko, asisten, ini gengnya juga nih. Ini ada gengnya juga nih. Yang masuk sini masih ada STPDN, masih diterima masuk lurah. Nah, kita bikin kacau-kacau dulu kan. Nah, kita mulai nih program kacau-kacaunya kan. Tapi kacau-kacau yang hitung, kita mesti tahu strategi. Gimana cara bagi Jakarta? Kita mulai bagi Jakarta ini dengan cara kita bagi per wilayah. Makanya lurah itu kita anggap seperti manajer di sebuah perumahan. Kalau dia manajer sebuah perumahan, dia mesti ngurusin semua tuh, dari lampu, sampah, got, macam-macam lah, segala macam urusan. Kita bikin. Kalau itu dia urusan surat menyurat gimana? Kalau dia jadi manajer, kalau surat menyurat urusan kedua. Kita mesti jadi semua kantor lurah kita bajak. Seluruh lurahnya kalau ngurusin orang, gampang dulu, minta duit melulu. Kita bajak aja, kita dudukin kantornya. Dengan apa? Dengan PTSP. Kita bikin satu kepala pelayan terpadu satu pintu. Ada tesnya juga. Ada 2. Yang pertama tes kelurahan dulu camat sebagai estate manager. Anda mau perawat, mau guru, masuk aja. Ini STP ini gimana? Emang gue pikirin, gak ada urusan. Ini buat soal kampung, ini soal melayani,
Soal estate manager kok tengok. Mulailah kita tes. Apakah pasti bagus tesnya? Belum tentu. Nah, ini 15-25% yang bagus, nggak apa-apa. Ini mah ganti dulu aja. Mau jadi orang bagus ya nggak bisa, udah biasa. Ya, ini 15% yang bagus, ganti aja. Wah, ribut semua. Kita SDPJ kok nggak dianggap lah apa. Nah, kita pikirin. Kok kita juga udah kepilih kok, kalau kita pikirin gitu ya. Ya kita cuek aja. Makanya masih kadang pura-pura goblok juga jadi gitu kan. Pura-pura gini aja seolah-olah kita nggak jelas. Mereka selalu mengkritik kami itu seolah-olah kami bekerja dengan guidance yang nggak jelas. Sebenarnya jelas sekali. Saya bisa ceritain bagaimana strategi kita semua kita hitung. Mereka aja yang terlalu naif. Dia lupa. Saya ini anggota DPR RI Komisi 2. Dan saya ada tim sinkronisasi dan tim perumus undang-undang aparatur sipil negara. 5 orang yang nulis itu saya yang nulis sampai titik koma itu saya ikut beberapa profesor merumuskan. Ini undang-undang ASN saya kan cerita bagaimana kelanjutan undang-undang ASN itu. ASN sekarang aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah ini menarik, kita simpan. Saya tanya bagaimana kesinambungannya. Ya begitu saya masuk ke sini, saya sedang menjalankan semua substansi dari undang-undang ASN sebetulnya. Cuma orang nggak sadar. Kita melakukan fit and seleksi promosi terbuka, lelang jabatan, wah dikritik semua pengamat itu. Dia nggak ngerti ini ada di undang-undang ASN tuh. Cuma kan belum nggak perlu keluar PP macam-macam. Ya, kita duluin dong. Kita bilang sama Menpan, kita kerjain dulu. Orang kritik, biarin aja kritik. Kalau kata Gus Dur, kagak ngerti dia, biarin aja. Kayak gitu. Nggak usah dengerin kok, kita jalanin. Begitu masuk, lurah, tentu nggak gampang. Kita sadar, sekretaris kelurahan, bendahara, udah biasa nilep-nilep juga nih, duit. Kan biasa nilep, terus kita pakai, dia anggarin aja semua. Oh masih ngoceh-ngoceh, terus saya kunci di keuangan. Anda cuma boleh tarik 25 juta namanya, 25 juta nggak salah ya pertama. Udah kunci, nggak boleh ada tarik kontan. Nah sekarang udah 0 rupiah. Jadi DKI Anda nggak bisa tarik 1 rupiah pun. Semua harus transfer. Anda main ketahuan, bayar main juga. Dia nggak tahu ini cuma Batman aja. Kita selalu pasang jebakan Batman. Jadi setiap yang kita lakukan kita udah pasang, kita udah bayangin. Kayak main catur sudah strategi di sini. Kayak main catur. Kalau macet orang kayak main bola kaki, kayak sepak bola. Kalau kayak main catur, jadi kita setiap pasang langkah, kita udah hitung nih. Pasti dia langkahnya ini. Kalau kita pasang langkah dia pasti kayak gini. Kita coba bayangin dia. Kalau saya jadi dia, kira-kira dia mau ngapain? Nah kita mulai pasang jebakan-jebakan. Pasti dia kayak gini. Makanya saya bisa ketangkep. Begitu saya potong kerja sama outsourcing, langsung kontrak individual. Nggak boleh harus transfer, pasti dia nipu, pasti dia akan ngambil ATM-nya, dia tarik duit. Kita tinggal itu di CCTV. Satu orang 400 ATM, udah penjarain aja. Jadi kita udah hitung cara nyurinya gimana, kita coba bayangin jadi dia seperti apa. Nah itu kita lakukan di DKI, makanya PNS kalau udah masuk seperti ini, terus saya janjikan sama mereka pertama. Ya nggak mungkin dong dipotong-potong, masa biaya hidup nggak cukup. Kalau sampai biaya hidup nggak cukup kan repot juga. Maka saya sampaikan, gaji kalian akan lebih tinggi daripada gaji swasta. Saya ngomong dulu dari awal, sebagai wagub dulu. Wah semua liatin saya, pasti tukang bohong aja. Biarin aja gitu. Biarin, tapi saya udah hitung. Dari mana duitnya? Ya kita kunci dan penghematan. Sekarang struktur APBD kita lebih bagus sekarang. Walaupun menggaji orang sekarang eselon 4 bisa pulang 30 juta kalau dia kerja baik. Staf biasa bisa 12-13 juta sekarang. Bandingin dengan swasta, mana ada gaji segitu. Tapi saya bilang, hati-hati ya, jangan senang dapat gaji gede. Eselon 2 tunjangan langsung 63 juta, bisa pulang 70 jutaan saya kira. Itu udah kayak direktur di perusahaan swasta, bisa kalah. Mobil dapat, itu semua dikasih. Tidak tunjangan yang lain. Tapi hati-hati loh saya bilang. Sekarang kita bisa main ular tangga. Kalau ketemu buntutnya ular turun. Ya kan? Bisa naik tangga, bisa naik. Tergantung tangganya gimana. Kalau lagi dia S2, kalau jadi turun, jadi staff. Selesai ya. Langsung tinggal gaji 3 juta. Ini orang nggak suka. Tapi
Tapi mau nggak mau saya masih tahan, makanya di sini nggak pakai otak, otot aja, tahan aja. Nah, hadapin aja gitu loh. Aku juga nggak bodoh-bodoh amat sebetulnya, tapi otot aku lebih bagus daripada otak gitu. Makanya kalau masuk UI sama dia masih pintar masuk UI Pak. Saya pilihan pertama tuh masuk UI Pak, kedokteran. Itu pilihan pertama saya. Gak mungkin pilihannya terlalu sombong dari Belitung, kagak ikut. Saya nggak tahu orang-orang itu pada ikut les di Tebet gitu ikutnya. Dipilih apa saya nggak ngerti kan. Kita Jakarta nggak ngerti lagi kan. Ya udah. Pilihan keduanya ITB ditambah, sombong bener. Satu UI kedokteran, duanya tambah, yang agak terima lah. Udah masuk UI aja kedokteran. Kalau ditanya di kampung kuliah di mana? Kedokteran, iya, mana? UI. UI kan? Ya, kampung kayak dengan mirip lah. Ya, seminggu aja kuliah, seminggu hari lah. Terus saya pindah dari sana, geologi gitu. Nah, saya nggak tahu. Mudah-mudahan anak saya pertama bisa sukses masuk UI. Dia mau jadi dokter anak saya pertama. Dia lagi mau tes masuk UI. Lagi belajar terus dia. Lagi bimbingan les terus. Private. Nah, dia harus belajar sekarang. Tapi nggak ikut bimbingan waktu nggak ada. Tapi kita minta anak-anak UI yang ngajarin, teman-teman UI. Coba diajarin. Mau jadi dokter dia bilang. Nggak tahu bisa masuk apa nggak. Karena dia waktu kuliahnya ambilnya mau jadi arkeolog tadinya dia. Tapi gitu-nya kayaknya dokter baik, tapi itulah cerita yang begitu. Prosesnya sama. Nah, kalau kita mulai tes seperti ini, tentu kita akan ganti terus pemain. Terus bagaimana cara menilai Lurah Camat? Ini sistem. Tentu banyak. Gimana menilai Lurah Camat yang baik? Di situ kita ciptakan aplikasi grup yang melibatkan masyarakat. Masyarakat harus lapor. Kalau dia kerjain merah, nanti kalau kerjain kuning terus hijau. Kita kerja sama Google Map, kalau dulu suka bohongin saya. Ini yang mana Pak? Lokasinya mana? Itu juga amok Jakartanya gede. Kalau sekarang nggak bisa, itu foto langsung ada Google Map. Kamu nggak bisa alasan nggak tahu lokasi. Nah, Lurah Camat yang baik, karirnya jelas. Saya sampaikan, kalau kamu bisa mengurus wilayah, SKPD itu, dinas itu, suku dinas itu adalah konsultan dan kontraktor Anda. Terus kerjain, panggil mereka, ada masalah panggil. Kontraktor, konsultan. Nah, kalau seorang lurah yang baik, camat yang baik, ngurusin wilayahnya, dia gampang nggak jadi kepala dinas manapun? Gampang, karena dia ngerti. Teknik nggak ngerti gimana? Oh, Pak Sedar, jaga Pak Sedar. Ini ada deputi. Ya. Kita seleksi. Kalau nggak sempat nggak apa-apa Pak. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak sempat. Kadang-kadang tuh biro protokol itu suka konyol teman. Undang mahasiswa pejabatnya semua dijajarin. Apa itu mau dengan kuliah? Mereka udah bosan dengerin aku ngomong. Nah, jadi Lurah Camat yang baik pasti bisa jadi kepala dinas. Logika kan gitu kan. Nah, kita mau cari misalnya kebersihan, golongan 4A belum cukup nih, masukin dulu jadi wakil kebersihan. Nah, sekarang dinas kebersihan kami itu dinas dan wakil itu adalah mantan camat. Bahkan di skup perhubungan dan wakil adalah mantan camat. Tentu dia juga bekas lurah. Dinas PU Tata Air mantan camat juga. Berarti kok bisa? Yang menarik, kita juga suka membagi SKPD berdasarkan rumpun. Biasanya tuh kalau kamu jadi kepala dinas perumahan dan gedung pemerintah, pasti otaknya apa? Insinyur sipil atau arsitek, insinyur nggak bersih, karena ini rumput teknis. Kita bolak hancurkan semua. Nggak ada rumput-rumput. Yang kita butuh rumput hati, rumput empati, rumput yang ngerti visi buat penuh kepala, perut, dompet tadi. Misalnya contoh kasus rumah susun. Rumah susun dijualin terus. Orang miskin pernah dapat tuh. Alakin dijualin, disewain, kita subsidi, nggak tepat. Ngomong sama orang rumput teknis, suruh bangun tuh setengah mati, kagak perbaikan macam-macam. Nah, ini saya coba ke Pak Sudin Utara karena banjir sosial. Ya tidak sempurna lah. Saya menilainya ya B atau C plus aja nggak apa-apa. Saya panggil dia. Ibu jadi kepala dinas gedung perumahannya. Oh, saya nggak ngerti. Terus saya tanya, pernah bangun rumah nggak? Pernah. Suaminya arsitek, sipil bukan. Kok bisa bangun? Panggil kontraktor, konsultan.
Sama sih juga sama. Makanya konsultan kontraktor, dia kerja lelang ini. Yang penting lu jangan nyolong, sistemnya diikutin. Nah tahun ini kita bangun tambahan lagi 20.188 unit. Lebih banyak daripada kisiun-kisiun yang mainin ya itu di grounded aja. Nah sama kayak perhubungan. Sekarang lebih lancar sudah relatif. Karena ada petugas di lapangan. Dulu ngomong orang perhubungan yang dokter lah apa capek dari pintar dia ngomongnya. Ini mesti bapak kaji, om kaji, tante kaji, ibu kaji. Apa mau dikaji? Capek kan begitu kan? Ngomong gitu juga kalah apa dia ngomong? Kalah ngomong, kan dia lebih pintar kan? Dia ngerti transportasi, ngerti ini semua. Aduh pusing lah. Ganti sama. Ya kalau kita kesel, aku panggil si tamat yang naik ke asisten, tenangnya. Arti perhubungan kan? Orang sarjana sosial mana ngerti? Siap tidak ngerti. Nah ECPD. Tanyanya kapan? Bisa bawa mobil? Oh bisa banget. Kalau ada S, ada silang, artinya apa? Nggak boleh berhenti bang. Oh pintar. Tes SIM aja. Kalau ada huruf P, ada garis, artinya apa? Nggak boleh parkir pak. Pintar. Tunggu, jadi kemajuan perhubungan aja. Tugas kamu cuma lihat mobil angkot manapun yang berhenti di S dan P itu derek udah. Ya siapa? Terima kasih. Itu ibu di belakang saya. Lapor pak. Mobil dereknya kurang pak. Oh gampang. Mobil berapa? Mungkin mau 32 untuk derek-derekin semua. Jadi kalau saudara di derek jangan marahin saya, memang begitu cara kita kerja. 32 berapa deh? Dia bilang berapa puluh miliar dong. Coba hitung balik modalnya berapa? Sekretaris 500.000, derek 500.000 denda. 2 tahun balik modal pak, udah beli aja beli. Yang motor juga ini baik kajian. Makanya jangan tersinggung, saya bilang ya jangan kau terlalu pintar lah di sini. Susah dong. Yang penting ayo ototnya nggak kenceng. Nah terus balik lagi apa? Yang paling menarik soal PU tata air. Sekarang saudara sadar nggak? Kenapa hujan berhenti genangan cepat turun? Dan saya selalu katakan yang paling bahaya selatan dan timur. Waduh ngomong-ngomong PU tata air, capek deh. Pintar semua. PU orang ngerti air kok. Bapak jangan terlalu naif pak. Nggak mudah menyelesaikan banjir di Jakarta pak. Bapak tahu lah nih pak. Ini air bor, masker ini, das itu, dasku. Aku ini siapa sebenarnya? Saya dari TV, aku cucu dari komika. Sabar ya, ngapain marah ribut sama orang pintar ya? Ya, udah kiki, udah copot berapa? 1, 2, 3, udah 3 kita berhenti. Sama hasilnya. Tenggelam lama, kepala jalan, pusingnya. Terus saya langsung lupa. Semua lurah, camat adalah estate manager kan? Berarti semua pompa harus ada awasin, jalan atau tidak. Kalau nggak mau lapor, kita juga kirim tim foto kru. Nggak lapor, kecopot. Ya dong, gampang aja kan. Infusio itu cuma 3 jurusnya. Pecat. Nggak ada jurus tambahan. Kombinasi tetap itu juga. Pecat. Kita kan benteng aja ngomongnya gitu. Itu yang rumusnya. Kalau saya dapat gila nih, pompa pada rusak, saringan kotor, nggak hidup, nggak ada minyak, nggak ada penjaga semua bohong. Udahlah, ini baru ilmu manajemen. Kalau situasi dalam kacau balau, masih bawa orang luar kan. Kok siapa lagi? Camat lagi, mati lagi camat. Manggil lucu. Gimana kalau bapak saya angkat jadi wakil dinas perhubungan, jadi kepala dinas PU tata air? Langsung dia shock. Saya sosial betul tuh. Bayanginnya, kenapa dia bayangkan? Jangan aku udah eselon 2, gara-gara dia akan jadi PU terus kagak becus dipecat turun loh, pulang-pulang. Ini mah bukan naik turun. Dia nggak bisa
saya tenang, saya ajarin, dia bilang. Kamu jangan dengerin kata-kata orang PU, bilangnya terlalu naik. Ini ilmu saya tentang mengatasi air, sangat sederhana saja. Ini ilmu geologi saya dan ilmu saya mampat. Saya kasih tahu ya, ini Jakarta, tempat tinggi itu di selatan. Airnya turun dari Bogor, ada 13 sungai utama, turun ke utara, laut, Pluit dekat rumah gua tuh. Ini kan nggak ilmiah nih, bahasa kampung aja nih. Kalau laut lagi pasang, tiap hari masih pasang. Kalau paling tertinggi 2,8 meter. Kakak pasangannya tanah di Pluit itu semua 1,7 meter di bawah muka laut. Nah, ya kamu bisa bayangin nggak? Kalau laut lagi pasang, air lagi datang, ya udah jadi baskom, baik-baik terus itu. Ya, karena udah di Jakarta. Jadi caranya gimana? Gampang. Ini ada 13 sungai. Air sungai 13 itu dihubungkan 1086 atau 85 penghubung. Beberapa ditutup, ada 85 atau 86. Dan sekali udah diuruk di toko, di rumah, jadi bengkel. Memang musim hujan ada dilewati. Ada yang tutupin, ya macam-macam lah mereka tutupin itu. Nah, tugas kamu, air itu dibagi rata. Kalau dia datang, kamu bagi dia rata, turun ke sana, ke laut. Ya kan, kalau ada bendungan, ada waduk, sebelum air datang, waduknya lu kosongin dulu, lu pompa supaya keburu. Itu aja teorinya. Lu bisa nggak? Tuh lihat di masih pikir kan? Nah, aku tambah lagi teori yang kedua. Yang kedua gini, kita ada PPSU, dia lurah saya juga kasih pasukan nih, kan dia masih kerja juga sendiri. Saya bilang, masa kalau di rumahmu ada lampu mati, kamu panggil kontraktor atau konsultan? Apa kamu ganti sendiri atau suruh pembantu? Sendiri dong? Ya sama, aku kasih kamu pembantu rumah tangga 70 orang, namanya PPSU, pekerja prasarana sarana umum. Tidak kontrak individual, nggak pakai swasta. Kamu suruh kemana-mana, 13 kali gaji, UMP, anak dapat KJP, naik bus nggak bayar, ya dari itu kan, kalau tinggal rusuh kita kasih. Wah, langsung pada berhenti ya satpam-satpam di mana-mana. 3,1 juta, 13 kali gaji, asuransi lagi. Meninggal kemarin 137 juta. Iya, nggak akan meninggal, lumayan udah pegang meninggal. Lumayan. Nah, kita kasih yang mulai kerja gini. Terus saya kasih ilmu yang kedua. Kalau hujan, kamu paksa tuh bikin WA grup kita. Terus aku lihatin kamu ngomongnya apa. Ya aku kerja tuh prototip WA grup tuh. Aku sengaja beli lagi iPhone kurang kuat, masih beli yang Android ini, yang kuat. Semua aplikasi saya buat khusus WA grup. Kirim foto, ribuan foto situ. Tiap hari aku lihatinnya, ini salah. Misalnya kalau saya salah, dia bangga berlaporan. Ini rumput di tepi sungai sudah saya rapiin, digundulin, pulang aja salah. Dikasih, harus kita katakan salah. Di tepi jalan juga dia gundulin salah. Nah kan dia semua dengar kan. Ini urusan ini kita mesti urusin. Ini soal seni ini, seni memarahi. Kita nggak pernah kasih nasihat atau petunjuk marah, marah aja gitu. Bagi mereka tuh saya marah dulu dia kira. Nonton TV dulu mereka. Nah jadi apa yang terjadi? Saya kasih terjadi. Kalau mata airnya mampet, nggak turun, artinya apa? Ada yang tersumbat. Tadi laporan saya. Matraman, Cawang, kerendam, Cengkareng kerendam juga. Kok bisa kerendam? Airnya kagak mau lewat. Sungainya di seberang jalan. Oh itu mah gampang. Gimana Pak? Itu jalan mesti dibobok. Ya kirim apa tuh? Boboknya tengah malam. Kalau jangan itu nggak tahu bobok tengah malam. Lu bobok di situ. Main 2 hari. Terus apa beli bok karpet? Dan kotak itu udah masukin ke e-katalog RKPP. Masih jual ke e-katalog. Jadi saya begitu. E-katalog RKPP masukin dia tinggal bayar. Dia tinggal beli taruh. Tutup pakai plat baja. Mobil lewat. Rupanya kasus Matraman kasusnya beda. Saya kira 2 hari 3 hari selesai. Gimana? Minggu selesai Pak. Nggak tahu saluran di Jakarta macam-macam. Pipa, FO, nggak bisa digunting nih listrik. Bingung nih. Karena nggak ada peta, semua seenaknya kan Jakarta ini seenaknya nih. Terus saya tanya, gimana Pak? Terus apa enggak? Ya terusin aja. Jadi lambat ya Pak, bisa 10 hari. Yang kita pikirin.
Tapi TV udah datang, bilang Jakarta macet gara-gara gali gitu lah. Udah orang Jakarta mantan juga lupa. Udah lupa, gali aja. Gak usah ngelakuin stres gitu loh. Nah sekarang lumayan, ini PU-nya ini oke loh. Dulu kalau hujan, genangan bisa ratusan. Sekarang hanya ngomong belasan. Itu pun cepat, karena semuanya menghubung. Semua nyambung nih. Nah tinggal kalau lagi rob, hujan terus menerus, tenggelam Jakarta pasti. Tapi kalau robnya turun, nggak turun. Maka sekarang kita tahu mau bikin tanggul. Kita mau siapin tanggul 3,8 meter. Nah dulu bicara tanggul pun sama pusat berantem lagi nih sama orang. Pusat mau bantu nih. Orang Jakarta tuh nggak suka terima duit pusat. Mungkin nggak bisa minta komisi dari pusat, cuma dapat barang. Kalau saya mah peduli amat, mau kasih mah terima dong, kasih mah enak ya, kasih aja sini. Berdebat, ini lebar tanggul mau 5 meter, apa 15, apa 20? Mau menjauh ke laut atau menjauh ke dalam? 3 tahun nggak selesai putusin itu. Kan terlalu pintar kan? Wah ini lebih kurang apa? Cuma kalau Pak Pring yang sarjana sosial kan ngerti PU ya kan? Saya udah sama dia, pokoknya lu terima aja. Kalau tinggi air 2,8, lu terima 3,8, 1 meter serap. Terus lebarnya 5 meter nanggung, lu bilang aja 15 atau 20 meter bikin jalan sekalian. Ya tau? Menjauh keluar ke pantai, lu lari ke dalam. Terus orang gimana? Lu kan tangan kusur-kusur aja. Kusur itu juga sembarangan kok. Siapa? Selesai, udah mau kurang breaking kita nih. Coba kamu orang yang pintar, ngerti air. Udah 4 tahun, 3 tahun, udah selesai. Kalau saya sosial, yang penting lu nurut sama gue. Saya juga belum tentu bener loh. Tapi minimal kalau kerjaan 100, 10 tidak benar, masih nilainya 90. Lumayan lah. Kalau nggak benar juga masih 60. Mau jadi gubernur DKI juga cuma butuh 50% plus 1 kok. Jadi presiden kenapa lu pusingin? Nah ini cara kita ngatasin SDM. Dan itu gaji kita bagusin. Sekarang saya lagi bikin sistem TKD-nya supaya ada angka. Jadi yang nurutin perintah kita dikasih 10%, terus anggaran bisa 20%, terus sesuai dengan visi misi kinerja yang ada 60%. Semua kita ada angkanya nih. Masih nyolong nggak? Oktober? Oh masih nyolong mereka. Masih ngisi, kagak kerja juga ngisi, biarin aja. Ini jebakan Batman ya, aku kumpulin dosa-dosanya. Aku belajar bego, di sini cuma minum pil PPG kok, pura-pura goblok sama pura-pura gila. Yang saya tanpa kita udah tahu nih pada mainnya ini. Kenapa kita belum ganti? Ganti yang lain mirip-mirip juga hasil tesnya. Nah yang perlu nyembeli ketek. Di Jawa tuh kalau ada monyet datang terus ke rumah di kampung, tangkapin datang terus. Caranya gimana? Tangkap satu belah dua, digantungin di dapur. Kagak ada lagi tuh monyet. Takut dia. Ini sama di sini. Terus ada bilang kejam dong. Saya anak sosiolog kan kejam ini. Saya pikir gimana cara jawab dengan kejam. Kalau lagi nonton pertandingan bola Piala Presiden sama Pak Jokowi teman, Persib lawan Sriwijaya FC. Pak Jokowi udah bilang, orang bilang kita nih main pecah-pecah ya. Terus saya langsung terbesit ide. Bapak lihat tuh Pak, pemain yang dikeluarin malu juga tuh di short TV tuh. Nah, kalau nggak mau malu ya jangan malas lari tuh. Karena pemain cadangan udah banyak habisnya nih. Nah, sama di PNS ini. Jadi saya suruh tes, saya siapin pemain cadangan. Saya stop. Begitu dia macam-macam turun naik, ini turun naik. Bisa nggak salah nurunin orang? Oh bisa. Ini kan bukan main bola beneran. Kalau udah turun bisa naik lagi nggak? Oh bisa. Cuma susah naik. Kan orang bawah udah naik. Begitu kamu hilang naik kereta susah loh nyari pos. Sekarang aja saya mau naikin orang udah susah saya. Karena udah nggak turun-turun. Cari akal lagi nih gimana supaya kesempatan. Yang mau capai 58 mau kita pensiun lebih awal. Nah gimana supaya semua bisa berlanjut? Kita harus siapin sistem pergub yang baik. Dan yang paling terutama adalah transparansi. Nah saya menyiapkan kalau saya tidak jadi gubernur lagi, siapapun masuk ke sini karena dipilih rakyat, datanya dibuka, dia nggak berani balikin. Bisa contoh, sekarang semua anggaran kita buka, semua rapat kita buka.
Kalau ada gubernur pengganti saya, rapatnya nggak mau dibuka untuk mutusin sama properti. Kira-kira orang yang pintar-pintar seperti saudara tahu nggak dia pengen ada sesuatu. Karena kalau mau mengatasi korupsi adalah transparansi, buat terang benderang semua. Semua rapat kita upload. Nah kalau ada terang benderang, Anda akan menghasilkan data yang benar. Nah kalau mau pakai bahasa filsuf, kalau ada terang benderang akan ada kebenaran. Kalau ada kebenaran pasti akan ada keadilan. Nah, semuanya bisa dapat, akan ada keadilan. Kalau ada keadilan pasti ada kebaikan buat semua orang, kesejahteraan semua. Ini rumusannya. Nah ini yang saya lagi siapkan supaya bisa seperti ini posisinya. Lalu BUMD bagaimana? Sama, harus go public. Kalau kita cari strategic partner supaya apa? Bantu kita ngawasi. Semua intinya harus kita buka, baru ini bisa berkesinambungan. Karena kesempatan memilih ini juga teorinya Lao Tzu atau Konfusius, filsuf Tiongkok. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Hari ini rakyat kita punya kesempatan memilih kepala yang lurus dengan pemilihan langsung. Sistem yang baik, kepala lurus, ini akan baik. Kenapa sistem masih baik? Pengawasan oleh masyarakat masih baik. Dengan clue, dengan anggaran dibuka. Ini ilmu manajemen ekonomi, ini ilmu dasar. Orang yang baik, kalau tidak diawasi dengan baik, dia bisa jadi tidak baik. Tapi orang yang tidak baik, kalau pengawasannya begitu baik, dia akan baik. Menghasilkan yang baik, tak berani kan ya? Karena sistem. Dan kita cenderung, ilmu sosial pasti tahu, manusia itu cenderung gak ada yang baik, gak ada yang baik. Kalau ada orang baik, Tuhan gak turunkan nabi. Kira-kira gitu, kalau mau kasih tahu saya begitu, melesetin. Saya punya bakat kok, mau kasih tahu saya boleh, mau lawak boleh, mau ngomong boleh. Karena memang gak usah terlalu pintar kalau cuma ngomong doang. Politik itu persepsi. Kalau Anda dipersepsikan begitu hebat, kamu masih terus, wah hebat kamu. Kira karena orang anggap kamu kalau kasih lagi satu periode bisa hebat, tentu kagak jadi habis tuh sampai tua dicaci maki loh. Tapi kalau diturunin orang kagak jadi, wah kamu bisa ngomong gede tuh kalau kamu mahasiswa. Kalau saya cuma terus, saya kan gini. Betul nggak? Ada yang tahu juga kan? Nggak ada yang tahu, cuma teori. Jadi kalau kamu di sini, wah ini bahaya kalau kamu nggak kesampaian. Makanya paling enak tuh jadi orang kalau pemilihan seperti itu. Lebih baik nyaris salah daripada nyaris menang, betul nggak? Ini kita nyaris salah tapi masih menang gitu. Nyaris menang, wah enak aja. Kami juga Pak Jokowi masuk ketika itu nyaris salah. Pak Fauji Bowo tuh nyaris menang, sudah beda dikit aja. Nah ini ilmu yang kalian perlu tahu sebagai mahasiswa. Nah, jadi kita yang penting itu. Terus saya kira tadi cukup ya, pembaruan udah lengkap kan. Nah kan satu pertanyaan kan senang deh pas saya cerita, itu cocok sama yang pertanyaan SD. Kan jadi cocok kan.